selalu sukacita, melayani buat Tuhan, kerja buat Tuhan, selalu manis. Amin. Dan hari ini di bagian terakhir dari seri khotbah bulan ini, Walk with Jesus, jalan bersama dengan Yesus. Ya, saya akan bagikan satu firman Tuhan yang judulnya adalah harmoni bersama Yesus. Saya berdoa dalam hidup saya, dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, Yesus bukan sekedar konsep, Yesus bukan sekedar Tuhan yang jauh di sana, tapi Yesus itu sungguh nyata, sungguh hidup, pribadi yang dekat dengan saudara. Anda bisa ngobrol sama Yesus, Anda jalan dan Anda mengalami Yesus itu secara pribadi. Doa saya dalam hidup saudara, Alkitab itu bukan cuma buku yang terjadi di masa lalu, catatan sejarah. Doa saya Alkitab itu menjadi pengalaman pribadi dalam hidup saudara. Buku kehidupan yang ketika Anda baca, Anda alami itu secara pribadi dalam hidup saudara. That is walk with Jesus. Itulah yang namanya jalan sama Yesus. Kalau Anda jalan sama Yesus, Alkitabmu jadi hidup. Kalau Anda jalan sama Yesus gak ada ceritanya Anda bosan. Karena jalan sama Yesus itu exciting. Jalan sama Yesus itu memang ada deg-degannya. Tapi indah banget jalan sama Yesus. Oke, siap jalan sama Yesus? Amin. Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekarang saya mau terjemahkan, saya mau bacakan dalam Alkitab bahasa Inggris, versi The Message. Do two people walk hand in hand if they aren't going to the same place? Apakah dua orang akan jalan bergandengan tangan jika mereka tidak pergi ke tempat yang sama? Jadi kalau saudara dan saya mau jalan barengan, maka kita hanya bisa jalan barengan kalau tujuan kita sama. Kalau tujuan kita beda, hari ini saya khotbah di Soho dan Bunita khotbah di Pik. Kita dari rumah berangkat. Mungkin gak kita berangkat bersama-sama? Gak bisa. Kita akan berangkat sendiri-sendiri. Kita akan berangkat terpisah. Kenapa? Karena tujuan saya ke Soho. Tujuan istri saya ke Pik. Sama halnya dengan Yesus. Anda mau jalan sama Yesus? Yakin Anda mau jalan sama Yesus? Pastikan tujuanmu sama Yesus. Karena gak ada orang yang bisa jalan sama Yesus kalau tujuannya beda. Ini yang saya sebut dengan harmoni. Harmoni with Jesus dimulai dari kita harus seirama hidup sama Yesus dalam roh. Yohanes 6 ayatnya yang ke-66. Coba kita lihat ya, ini satu kejadian yang menarik sekali. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Tadinya mereka ikut Yesus. Tapi setelah itu mereka mengundurkan diri. Mereka tidak mengikuti Yesus. Apakah Anda mengalami hal yang sama, ditinggal sama orang kepercayaan saudara? Ditinggal sama teman saudara? Ditinggal sama orang yang seharusnya ada bersama dengan saudara? Tapi meninggalkan saudara. Saya mau ngomong sama saudara, bukan cuma Anda loh. Yesus saja juga ngalami. Siapa kita yang tidak mengalami? Tapi doa saya di sisi yang lain, kita semua yang ada di sini, jemaat keluarga Allah, kita semua juga murid-murid Yesus. Saya berdoa Anda tidak terhitung yang meninggalkan Yesus. Saya berdoa setiap orang di tempat ini adalah orang-orang yang setia sama Yesus. Yang jalan bersama dengan Yesus, sekali ikut Yesus sampai akhir bersama dengan Yesus. Amin. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kok mereka pada waktu itu meninggalkan Yesus? Ternyata karena
Tuhan sedang mengajarkan satu pengajaran tentang roti hidup. Dan di dalam pengajaran itu Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi karena dianggapnya pada zaman itu pengajaran itu sukar. Itu pengajaran yang berat, pengajaran yang keras. Kalau sekarang ini enggak lagi sukar. Kenapa? Karena tiap bulan di gereja kita selalu melakukan perjamuan kudus. Tapi pada waktu itu mereka belum memahami. Yesus di satu sisi bicara tentang perkara rohani di mana dia mau menyerahkan tubuhnya, dia mau menyerahkan darahnya sehingga orang-orang yang masuk dalam persekutuan dengan tubuhnya dan darahnya terima pengampunan dosa dan diselamatkan dan hidup kekal dalam kerajaan surga. Tapi mereka nangkepnya Yesus bicara kanibalisme. Yesus bicara perkara roh, mereka nangkepnya Yesus ngomongan urusan jasmani. Dan karena mereka nganggep pengajaran Yesus itu berat, ikut Yesus itu susah, maka mereka meninggalkan Yesus. Hari-hari ini banyak orang yang bukan pengajarannya yang susah, tapi mungkin situasinya yang susah sehingga meninggalkan Yesus. Mungkin karena ada tawaran yang lain yang lebih mudah, yang lebih empuk, yang lebih menyenangkan, prospek yang lebih potensial sehingga meninggalkan Yesus. Tapi doa saya setiap orang di tempat ini, apapun keadaan saudara, sesusah apapun, semenantang apapun saudara, kita punya hati yang setia. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya sampai akhir hidup kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dan bicara tentang walk with Jesus, jalan sama Yesus. Doa saya, kita semua dalam hidup ini terus jalan bersama Yesus. Dan jalan sama Yesus itu jalan dalam roh. Mari kita baca Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau saudara berjalan bersama dengan Yesus, saya mesti ngomong sama saudara, berjalanlah dalam roh. Dan Alkitab katakan jangan menuruti keinginan dagingmu. Karena masing-masing dari kita ada yang namanya keinginan daging. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita menyalibkan kedagingan kita. Yesus saja juga memikul salib. Saya berdoa kita bukan orang Kristen yang cengen cuek ikut Yesus, maunya enak, maunya berkat, maunya mujizat. Saya berdoa kita semua orang-orang Kristen yang mau menderita buat Yesus, mau tinggalkan dosa buat Yesus, mau bayar harga buat Yesus, mau berkorban buat Yesus. Kita mau berjalan dalam roh bersama dengan Yesus. Karena itu mari kita belajar menyalibkan kedagingan kita. Karena firman Tuhan berkata keinginan daging sama keinginan roh itu saling berlawanan. Coba keinginan daging itu apa saja? Galatia 5 ayat 19 sampai 21 memberitahu kita, contoh nih, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Yang pertama, percabulan. Bagaimana kita ngomong kita jalan sama Yesus kalau kita hidup di dalam percabulan, kalau kita hidup dalam perjinahan dan lain sebagainya. Ada pengajaran-pengajaran di luar sana yang mungkin memuaskan telinga kita. Dan di zaman akhir zaman Alkitab sudah ngomong orang itu mencari pengajaran yang memuaskan telinganya. Pokoknya yang saya mau aja. Bahkan kalau Anda lihat di luar negeri, di barat sana, orang benar-benar cari gerejanya bukan mencari kebenaran. Cari gerejanya, cari yang bisa ngepasin diri sendiri. Cari gereja yang setuju LGBTQ. Di gereja menikahkan
pria sama pria, perempuan sama perempuan. Itu yang benar. Kenapa? Karena itulah saya. Jadi bukan cari kebenaran, tapi cari yang cocok di hati saya. Makanya di akhir zaman firman Tuhan berkata banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Yesus ngomong, tapi aku tidak mengenal kamu. Gak bisa masuk, cuma merasa nyaman sewaktu di dunia. Nanti waktu tiba saatnya ditolak. Saya berdoa gak satupun dari kita yang ditolak. Orang Jawa ngomong kecele. Ya. Saudaraku, kita pikir bakal masuk surga, ditolak sama yang punya surga. Kenapa? Karena orang di akhir zaman ini cuma mau yang suka cocok menurut pikirannya sendiri. Daging itu seringkali kalau nggak dikontrol, sukanya percabulan. Ayo ngaku aja saudaraku, coba kita lihat ya. Ini kedagingan kita kalau tidak di bawah kendali Roh Kudus. Lihat ini, apalagi tadi? Kecemaran, benar apa tidak? Hawa nafsu, betul apa tidak? Buah yang di pohon itu, buah pengetahuan yang baik dan buruk itu menarik banget tuh. Orang mungkin akan berpikir, emangnya salah? Cuma makan buah salah. Urusannya apa makan buah sama neraka? Tapi benar-benar Adam dan Hawa kehilangan Taman Eden gara-gara makan buah. Dan berapa banyak orang Kristen hari-hari masih merasionalisasi, oh nggak apa-apa nanti pokoknya yang kita berbuat dosa setelah itu minta ampun, anugerah, anugerah, anugerah. Buat dosa terus saja, pokok anugerah. Mari kita menipu diri kita terus menerus. Dan tanpa sadar, suatu hari nanti kita pikir masuk. Tapi Yesus ngomong, aku tidak kenal kamu, siapa kamu? Karena Alkitab ngomong keinginan roh sama keinginan daging itu saling berlawanan. Lihat ini. Ayat 20. Apalagi keinginan daging. Penyembahan berhala. Sihir. Perseteruan. Halo? Perselisihan. Apalagi? Iri hati. Jadi Anda jangan mendiskriminasi dosa. Oh kalau percabulan itu dosa. Kalau iri hati ya pantes lah. Tapi iri hati itu firman Tuhan ngomong keinginan daging. Ini perbuatan daging. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pura dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Anda harus tahu yang ngomong ini adalah Rasul Paulus. He is the apostle of grace. Kalau di zaman sekarang ini ada pengkhotbah grace, pengkhotbah kasih karunia. Dia rasulnya. Rasul Paulus ini rasulnya kasih karunia. Dia yang ayatnya selalu dikutip oleh pengkhotbah anugerah. Ngajarin tentang anugerah. Dan kali ini Rasul Paulus sumber yang dikutip itu. Yang ngomong siapa yang hidup dalam perbuatan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena tadi itu gimana dua orang jalan bareng. Kalau tujuannya beda. Yang satu maunya kedagingan. Yang satunya maunya hidup dalam roh, gimana caranya cocok? Padahal keduanya saling berlawanan. Oh, hari ini saya berdoa kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dimampukan untuk mengalahkan kedagingan kita. Dan mulai dalam hidup ini menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Galatia yang sama tadi ayat 5, sekarang lanjutkan. Pasal 5 yang sama ayat 22 sampai 24. Lanjutin itu. Tetapi, nah ini lihat nih yang berlawanan kan sekarang kan. Tetapi buah roh. Ayo kita baca bersama-sama. Ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini walk with Jesus.
jalan sama Yesus. Dan doa saya Anda jalan sama Yesus. Sehingga dalam hidupmu ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah-limpah. Amin. Ada penguasaan diri, ada kebaikan hati, kemurahan hati. Buah-buah roh yang lebat dalam hidup kita. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lihat saudaraku ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bahasa yang dipakai itu menyalibkan daging dan hawa nafsu keinginannya. Karena daging ini kita selama masih hidup di dalam daging ini punya keinginan-keinginan tertentu. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bukan untuk kompromi mengikuti. Ya sudah lah gimana kepengen kok. Lah justru kepengen, namanya juga keinginan. Keinginan itu kepengen. Tapi disalib. Itu yang namanya pikul salib. Itu yang namanya kita mati bersama di dalam kematian Kristus. Sehingga kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Jadi jalan sama Yesus. Siapa yang di sini masih tertarik jalan sama Yesus? Atau sudah nggak tertarik? Karena ada orang murid-murid Yesus di zaman itu pun mereka dengar pengajaran yang berat pun wah kalau kayak gitu bye-bye Yesus. Kenapa? Karena yang dikejar beda, yang dicari lain, tujuannya lain. Yang satu kedagingan, yang satu roh. Tapi saya berdoa Roh Kudus hari ini mengubah hati kita. Memberi hati yang baru, memberi pikiran yang baru. Sehingga kita bisa jalan sama Yesus. Amin. Mau gak jalan sama Yesus? Mau gak jalan dalam roh? Mau gak belajar menyalibkan keinginan daging? Dimulai dengan apa belajar menyalibkan keinginan daging? Doa puasa. Loh jujur saudaraku, kalau kita bicara jujur aja loh ya, daging kita ini lebih enak puasa atau lebih enak makan enak? Ayo jujur aja. Kalau jemaat keluarga doa puasa Pak. 40 hari 40 malam. Itu kesukaanku. Haleluya. Tapi pendetanya pun suka doyan makan saudaraku. Namanya manusia, kedagingan kita ini. Apalagi kita hidup di Jakarta. Apalagi gerejanya di Soho Capital. Lantai 11. Selesai ibadah, makanan semua tersedia. Tinggal turun ke bawah dan all you can eat. Anda bisa pilih semuanya yang paling enak. Dari yang paling enak di seluruh Indonesia ada di sini. Tapi waktu mau makan, khotbahnya doa puasa. Siapa yang saat dikhotbahin doa puasa? Amin. Amin. Jujur kita dagingnya gak enak Pak. Tapi Yesus ngomong, kamu ikut aku, menyalibkan kedaginganmu. Keinginan daging itu disalibkan. Dan doa saya Anda tidak alergi dengan khotbah menyalibkan kedagingan. Doa saya jemaat keluarga Allah bukan cuma ngejar khotbah tentang berkat saja. Tapi doa saya jemaat keluarga Allah adalah the follower of Jesus Christ. Para pengikut Yesus Kristus. Kita menjalani, kita mau jalan bersama dengan Yesus. Doa puasa. Kalau Anda masih ingat yang saya sampaikan kemarin waktu ibadah Jumat Agung di sini. Saya bagikan tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya di tahun ini. 2 Tawarik 7 ayat 14. Jikalau umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan mencari wajahku. Saya ajak saudara, ayo kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Ayo kita doa puasa. Doa puasa di tahun yang penuh dengan goncangan. Di tahun yang penuh dengan tantangan. Ini saya ajak saudara, doa puasa. Nanti Anda akan melihat ketika Anda meresponi perkataan Tuhan, perkataan profetik ini. Janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu.
Tahun ini apapun yang terjadi, dunia boleh gonjang-ganjing. Tapi saudara, sekalipun diizinkan berjalan melalui air, tidak dihanyutkan. Sekalipun diizinkan berjalan melalui api resesi, api krisis, tetapi tidak akan dihanguskan. Bahkan Anda akan bersaksi, yes, tahun ini 2025 adalah tahun double favor. Tahun ini akan ada favor Tuhan yang besar, favor Tuhan yang tebal, yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Tetapi Dia akan nyatakan itu dalam hidup saudara. Sampai-sampai saudaraku, kemarin waktu kita meeting pemuritan sama Pak Obaja, saya bagikan tentang hal ini. Tiba-tiba Pak Obaja ngomong, kalau gitu kita majuin aja doa puasa kita. Kan doa puasa kita harusnya baru dimulai tanggal 13 Mei. Itu doa puasa tahunan kita 13 Mei, kita memulai doa puasa 40 hari. Dan Pak Obaja ngomong, dimajuin aja. Oke, tanggal berapa? 1 Mei. Jadi saya mau ajak Anda semua di tempat ini, ayo salibkan kedaginganmu. Saya tahu Anda suka yang enak-enak itu, suka yang daging-daging itu semuanya. Tapi ayo kita belajar menyalibkan kedagingan kita. Mulai tanggal 1 Mei kita doa puasa. Haleluya. Yang paling excited di sini dari tadi ini, saudara. Yang lainnya saya tahu di kantor, kalau Anda doa puasa, temanmu lagi makan enak, engkau harus gigit jari. Lagi ketemu dengan klien, harusnya kita pagi bisa ngopi dulu, bisa ngapain dulu. Tapi nggak bisa. Itu yang namanya menyalipkan keinginan daging, Ci. Saya mau ngomong sama saudara, ayo belajar, walk with Jesus. Kenapa Yesus tidak real dalam hidup banyak orang Kristen? Karena nggak jalan sama Yesus. Nggak belajar menyalipkan keinginan daging. Gimana kuasanya nyata dalam hidup saudara? Gimana pengurapannya dimanifestasikan dalam hidup kita? Gimana Alkitab menjadi hidup dan pengalaman pribadi kita kalau kita nggak jalan sama Yesus? Buktikan Yesus. Ketika engkau jalan sama Yesus. Gak ada orang yang jalan sama Yesus gak mengalami Yesus itu dahsyat. Yesus itu berkuasa. Ketika dia berfirman semua yang dikatakannya jadi. Tapi kita harus walk with Jesus. Dan saya mau ngomong sama saudara, kalau kita jalan sama Yesus, kita harus tahu seleranya Yesus. Benar apa tidak? Kalau Anda jalan sama seseorang, seleramu beda sama orang itu, omongannya beda. Anda ngomong A, dia baliknya ngomong B. Anda ngomong C, dia ngomongnya D. Anda kemana, dia kemini. Nggak cocok itu, nggak ada chemistry di dalam pembicaraan itu, di dalam relationship itu. Sehingga nggak kena di situ. Anda mau jalan sama Yesus, Anda harus ngerti apa yang disukai oleh Yesus. Belajar dari Esther. Satu anak yatim piatu yang dikisahkan di dalam Alkitab. Dan diberi kesempatan untuk mengikuti kontes pemilihan ratu. Siapa yang terpilih akan diangkat jadi ratu. Wow. Banyak pesertanya dan cantik-cantik semuanya. Karena best of the bestnya yang dikumpulin di negeri itu. Untuk ikut kontes dipilih raja menjadi ratu untuk mendampinginya. Dan setiap wanita yang ikut kontes itu diperkenankan untuk mempresentasikan dirinya begitu rupa. Ya kayak pemilihan kontes nyanyi, kontes lagu, atau kontes bakat, apapun itu namanya. Saya nggak mau sebut brandnya. Tapi kalau Anda ngelihat kontes-kontes talenta-talenta itu, bakat-bakat itu, masing-masing akan diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan bakatnya. Dan semuanya akan tampil all out sehingga bisa terpilih. Akan ada juri yang menilai dan
Siapa yang terpilih dia pemenangnya. Kali ini jurinya raja sendiri. Dan setiap wanita pada waktu itu menampilkan yang terbaik dari yang terbaik. Saya yakin itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki dipoles semuanya. Kayak ibu-ibu zaman sekarang rambutnya diangkat sampai ke atas. Benar apa tidak ya? Itu diwarna dan dikerli. Alisnya dibuat lentik. Make upnya saya nggak tahu berapa sentimeter itu. Benar? Lipstiknya, jarinya satu persatu, di treatment kukunya saudaraku. Dan semuanya, pokok semuanya mau tampil cantik, mau tampil yang terbaik. Dan semua gadis punya persepsinya masing-masing. Cantik itu gimana? Mereka semua punya seleranya sendiri-sendiri, punya versinya sendiri-sendiri. Kecuali satu gadis. Anak yatim piatu ini. Namanya Esther. Dia nggak mau apa-apa. Dia beda sama yang lainnya. Yang lainnya mau ini, mau itu, aku mau gini, mau gitu, dandan gini gitu. Pakaian yang gini gitu. Aku mau perhiasan yang seperti ini. Semuanya punya mau. Kecuali Esther. Dia ngomong gini. Aku mau yang dimau raja. Aku mau seleranya raja. Bukan seleraku, bukan cantik menurut aku. Tapi aku mau yang cantik menurut raja. Dan dia mendekati Hegai, ini orang dekatnya raja yang dipercaya, orang kepercayaan. Yang ngerti raja itu seleranya kayak apa. Jadi Esther deketin dia dan kemudian mendengarkan perkataan dia. Raja itu suka perempuan yang kayak gini, yang rambutnya begini, yang dandanannya seperti ini, pembawaannya begini dan lain sebagainya. Dan Esther ngomong, aku mau yang itu. Dan saya mau katakan sama saudara, dari semua gadis yang cantik, kalau Anda jadi raja ya, Anda tidak kekurangan perempuan cantik. Zaman itu raja bisa punya berapapun banyak istri, betul apa tidak? Raja nggak kekurangan perempuan cantik. Tapi raja mau yang kena di hatinya. Dan dari semua yang cantik itu, ada satu yang paling menarik hatinya. Akhirnya Esther lah yang dipilih dan diangkat jadi ratu. Kenapa? Karena dia tahu satu rahasia yang orang lain gak tahu. Dia tahu selera raja itu yang menentukan kehidupannya. Masing-masing dari kita punya mau dalam kehidupannya. Aku mau gini, aku mau gitu. Kita ngejar ini, ngejar itu. Wah, setiap hari hidup kita penuh dengan macam-macam aktivitas yang kita kejar. Pertanyaannya, tahu nggak yang Tuhan mau dalam hidupmu apa? Tahu nggak rencana Tuhan itu apa dalam hidup saudara? Tahu nggak selera Tuhan itu kayak gimana? Ada orang-orang yang spesial yang akan ngomong Tuhan, ya Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Oh, itu butuh memang menyalipkan kedagingan, karena kedagingan ini kita punyanya maunya ini, maunya itu, maunya ini, maunya itu. Kita punya mau banyak. Tapi ada orang-orang yang mau menyalipkan kemauannya dan kedagingannya dan mau berkata bukan kehendakku, kehendakmu, bukan seleraku. Seleramu, bukan tujuanku, tujuanmu jadi. Kalau Anda adalah orang yang seperti itu, saya mau ngomong sama saudara. Seperti Esther, dapat yang terbaik. Mulai hari ini dalam hidupmu tidak akan pernah biasa lagi. Tuhan akan selalu memilihkan yang terbaik. Anugerahnya, favornya akan selalu yang terbaik. Pilihannya selalu yang terbaik. Anda mau jalan sama Yesus? Anda mau yang Yesus mau, seleranya Yesus? Tahu nggak saudaraku, saya bagikan ya. Ini saya sharekan sama saudara. Dari pengalaman saya kenal Yesus. Kan kayak tadi ya, Esther tuh deketin orang
yang dekat sama raja untuk ngerti seleranya raja itu apa. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, sekarang juga saya kepengen ceritain sama saudara seleranya Yesus itu gimana. Saudara tertarik dengan seleranya Yesus? Ada 3 yang saya mau bagikan. Nomor 1, Yesus itu sukanya sama orang yang punya iman yang besar. Oke? Ya. Bukan orang yang takut-takut, bukan orang yang serba mungkin penuh kalkulasi, tapi penakut. No. Yesus itu sukanya sama orang yang berani berjalan dalam iman, punya iman yang besar. Ayo kita baca satu kejadian yang menarik sekali. Matius 8 ayat yang ke-10. Ini kisah tentang seorang perwira Romawi. Nah, di ayat ini saya mau bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Waktu Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, lihat sini saudaraku. Dicatat di sini, ia kagum sekali. Ia kagum sekali. Kayak raja ketika ngelihat Esther, dibandingkan ngelihat 1000 perempuan yang lain cantik. Tapi begitu ngelihat Esther, ia kagum sekali. Ini loh yang ini. Yesus ini, ia kagum sekali. Lalu ia berkata kepada orang-orang yang sedang mengikuti dia, bukan main orang ini. Di antara orang Israel belum pernah aku menemukan iman sebesar ini. Waktu itu perwira ini berharap supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Anaknya yang sakit di rumah. Dan di zaman itu kan juga banyak orang yang berharap Yesus menyembuhkan mereka, keluarganya mereka. Tapi ada yang spesial dari perwira ini yang membuat Yesus kagum. Waktu Yesus mau ke rumahnya, perwira ini ngomong, aku gak layak menerima engkau. Cukup katakan sepatah kata saja. Maka anakku sembuh. Perwira ini saking percayanya sama Yesus. Dia yakin banget Yesus gak perlu tumpang tangan. Yesus gak perlu sampai repot-repot kayak gimana. Pokok Yesus ngomong satu kata aja, sembuh. Maka anakku sembuh. Ketika Yesus mendengar perkataan itu, Alkitab ngomong, Yesus kagum sekali. Aku belum pernah ngelihat iman yang kayak gini di antara orang Israel. Ini imannya spesial sekali. Ada berapa banyak orang Kristen yang dikhotbahin sampai berapa lama pun dikasih tahu Yesus peduli, Yesus mengasihi, Yesus siap dan Yesus mampu menolong. Tapi tetap berkata, aku sembuh gak ya? Masa depanku aman gak ya? Nanti gimana kalau gak gini? Nanti kalau gitu. Saya mau ngomong sama saudara banyak. Tapi akan ada orang-orang yang spesial. Yang di saat orang lain ragu. Di saat orang lain masih gak yakin dengan perkataan Tuhan. Dengan firman-Nya Yesus. Tapi akan ada orang-orang yang ngomong, thank you Jesus. Perkataanmu cukup buat aku. Khotbah ini satu kata saja jadi rema dalam hidupku. Sembuh, maka sembuh aku. Jadi itu dalam kehidupanku. Akan ada orang-orang yang punya iman yang spesial. Yang akan berani berkata saat yang lain ngomongin that is impossible. Itu gak mungkin. Tapi ada orang-orang khusus yang akan berani berkata, all things, segala perkara mungkin. Keluargaku mungkin untuk dipulihkan, pasti dipulihkan. Semua belenggu hutang ini lunas. Pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Butuh iman untuk ngomong seperti itu. Butuh iman untuk ngomong aku percaya. Butuh iman. Dan Yesus paling kagum dengan orang yang berjalan dengan iman.
Kalau Anda berjalan dengan iman seperti itu membangkitkan seleranya Yesus. Dan itu yang membuat Yesus excited, dan pada waktu itu kepada perwira tersebut, perwira Romawi itu Yesus ngomong, pulang, anakmu sembuh. Dan seperti itu yang terjadi. Kuasa Allah nyata kalau Yesus kagum, seleranya bangkit, kuasanya bekerja. Saya berdoa kuasanya bekerja dalam hidupmu. Kuasanya bekerja dalam hidupmu. Anak-anak muda di tempat ini, sementara dunia semakin modern, penuh dengan teknologi. Banyak teman-temanmu hanya percaya yang logis, tapi engkau tetap percaya firman. Tuhan akan pakai Anda menjadi tanda ajaib bagi orang-orang di sekeliling saudara untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia yang ada di sekeliling kita. Boleh katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, dunia ini milik orang yang berani. Bukan milik orang yang serba takut. Coba saudara renungkan, sekian tahun belakangan ini, kapan gak ditakut-takutin? Selalu akan ada berita yang menakutkan. Tahun ini resesi yang menakutkan. 2020, 2021 pandemi yang menakutkan. Apa-apa serba takut. Takut pandemi, takut krisis, takut sakit penyakit, takut pajak. Masih ingat gak lagi seru-serunya dulu ngomong pajak. Pokok kalau ada apa-apa serba takut. Gak ada Alkitab mencatat Yesus kagum sama orang yang berjalan dalam ketakutan yang besar. Maka tercekamlah kita dan Yesus kagum sekali. Gak ada. Gak selera Yesus. Apa-apa takut, apa-apa takut. Tahun ini takut lagi, tahun depan takut lagi. Kapan gak takutnya? Tapi Anda harus tahu ada orang-orang yang spesial seperti Daud. Ketika Goliat yang besar, yang menakutkan itu mengintimidasi. Dan semua tentara Israel yang lain takut, semuanya sembunyi. Tapi ada anak muda yang spesial. Yang punya keberanian luar biasa. Berjalan dengan iman dan menantang Goliat yang menakutkan itu. Di situ kuasa Allah bekerja. Mujizatnya nyata. Kemenangan terjadi. Saudaraku, melalui masa pandemi, banyak orang yang takut akhirnya menderita. Tapi yang berani jadi pemenang. Lewat Krismon 98, Anda coba lihat aja, belajar dari pengalaman. Gimana? Waktu itu ya sangat menakutkan. Super menakutkan di Jakarta apalagi. Super menakutkan. Tapi orang pemberani panennya paling besar. Justru masa krisis itu masa panen besar. Kesempatan besar. Kemenangan besar. Peluang besar. Itu terjadi di masa yang paling bahaya. Di masa menghadapi Goliat saat semuanya takut, Daud berani sendiri dan Tuhan kagum sekali seperti sama perwira Romawi tadi. Kuasanya bekerja. Daud menang, Daud melejit naik jadi pahlawan besar. Dari tukang menggembalakan domba jadi pahlawan besar. Orang itu saudaraku ya harus berani nantang Goliat dulu baru naik level. Di 2025 ini saya berdoa Anda tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Takut lagi, takut pajak lagi, takut pandemi lagi, takut krisis. Kapan gak takut? Mari kita buat keputusan untuk pertama kalinya. Walaupun di hatinya ada ketakutan. Tetapi kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala yang terbesar. Kita punya Allah yang lebih hebat dari apapun yang hebat. Karena itu kita berjalan bersama Tuhan. Kita percaya akan ada kemenangan. Saya berdoa tahun ini Anda akan berjalan di atas krisis. Anda akan berani menantang Goliat resesi itu. Anda akan berani maju dengan iman. Anda nggak takut-takut lagi. Mau bisnis takut, mau invest takut, mau ngerjain project takut. Belajar saudaraku, yang saat semua orang takut, kita maju sama Tuhan.
Itu kemenangannya terbesar. Itu yang akan game changer. Itu yang akan membuat kita majunya nggak tambah dikit. Tapi itu yang membawa kita tuh lompatan. Itu momen kayak gini nih loh. Dan Tuhan tuh excited banget cari orang-orang yang berani. Orang-orang yang berjalan dalam iman. Nggak setiap saat terus menerus dengerin analisa. Nanti ahli ini, ahli itu, ahlinya juga penakut. Anda dengar tambah takut. Emangnya ahli ngerti di sini ini beda sama di sini. Anda dengerin ahli-ahli yang cuma ngerti di sini, di pikiran aja. Tapi takut di hati, kosong. Dunia ini bukan milik penakut. Dunia ini milik orang-orang yang berani. Orang-orang yang mau jalan sama Yesus dan percaya karena dia punya Yesus yang besar. Haleluya. Saya harus cepat-cepat nih. Waktu kita habis. Yang kedua, Yesus suka orang yang punya kelaparan dan kehausan yang besar untuk mencari dia. Oke. Yohanes 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Pada waktu itu ada banyak orang mengikuti Yesus. Tapi di ayat ini secara spesifik Yesus bicara bukan kepada banyak orang itu. Tapi kepada dua orang yang sama-sama mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesusnya beda. Yang lain mengikuti Yesus cari kesembuhan, yang lain mengikuti Yesus cari mujizat. Dan setelah itu selesai, Yesus selesai, mereka juga pulang. Tapi yang dua ini saat orang lain pulang, mereka masih tetap mengikuti Yesus. Saat KKR-nya selesai, mereka masih tetap mengikuti Yesus. Saat Yesus sudah pulang, mereka masih tetap mengikuti Yesus. Yesus bisa merasakan ada kelaparan roh yang besar. Yang lebih dari yang lain. Saya mau ngomong sama saudara, ibadah yang sama, semua orang ibadah. Tapi Yesus akan melihat dan bisa merasakan ada orang-orang yang datang beribadah dengan kelaparan roh yang besar. Yang ketika mengangkat tangan memuji dan menyembahnya, itu bukan cuma nyanyi lagu, bukan cuma karena disuruh worship leader, tapi menyembah dengan kelaparan roh yang besar, dengan passion yang menyala-nyala di dalam hatinya, dengan hati yang mencari Tuhan, dengan segenap kerinduan. Yesus cari orang yang kayak gitu. Orang kalau lapar tuh saudaraku, gak bisa ngomong, ya sudah, aku makannya tahun depan aja ya. Orang kalau haus tuh, gak mungkin akan ngomong, ya sudah bulan depan aja nanti aku minum, aku datang minum. Orang kalau benar-benar lapar, itu sekarang. Orang kalau haus beneran, kasih aku minum sekarang. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau benar-benar lapar untuk mencari wajah Tuhan, engkau nggak cukup ibadah online. Engkau akan kejar Tuhan dengan segala keberadaan. Walaupun datang ke gereja itu ongkos, engkau harus ganti celana pendekmu. Dengan celana gereja, dengan celana panjang yang lebih bagus, yang lebih rapi. Anda harus repot. Semua kerepotan, semua hujan, semua pengorbanan tidak akan sanggup menghentikan saudara. Kalau Anda mengejar Yesus dengan kelaparan dan kehausan roh yang luar biasa. Bahkan ketika Anda ditantang untuk doa puasa, saya mau ngomong sama saudara, bahkan kedagingan saudara tidak akan menghentikan saudara untuk mengejar Yesus dengan doa puasa. Tahu nggak saudara, yang kayak gitu sangat menarik di hati Yesus. Makanya untuk orang-orang yang kayak gitu, Yesus ngomong yang lapar itu yang kukenyangkan. Yang haus itu yang kupuaskan. Banyak orang nggak ngalami apa-apa. Kenapa? Karena ibadah tapi nggak lapar. Berdoa tapi tanpa kehausan roh. Memuji menyembah Tuhan tapi nggak ada hati yang membara untuk menaikkan pengagungan buat Tuhan.
Karena itu nggak dikenyangkan, nggak dihauskan, nggak ngalami apa-apa. Sederhana karena nggak ada kelaparan roh. Yesus sudah ngomong yang dipuaskan yang haus. Yang dikenyangkan yang lapar. Saya ajak saudara punya kelaparan roh untuk mencari wajah Tuhan. Anda beribadah, Anda kelompok sel. Anda pondok Daud. Pondok Daud, saya ajak saudara. Saya kapan waktu lalu ketemu sama satu pengusaha yang lagi maju-majunya. Terus saya tanya sama dia, kamu buka cabang di mana-mana, kenapa belum buka cabang di sini? Dia ngomong, belum ketemu partner Pak. Loh maksudnya gimana? Partner kan kandidat banyak. Dia ngomong, saya carinya partner yang lapar Pak. Anda nangkep maksudnya? Banyak orang mau bisnis, banyak orang mau jadi partnernya. Tapi kalau partnernya nggak lapar, kerja sedikit dapat sedikit ya sudah cukup, segini aja sudah mengucap syukur, yang penting bisa hidup. Nggak bisa diajak maju. Yang bisa diajak maju itu walaupun dia bukan orang kaya yang modalnya besar, tapi dia punya kelaparan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Dia punya kehausan yang membuat orang lain sudah cukup. Tapi dia akan lagi dan lagi dan lagi. Itu yang membuat dalam bisnis maju tuh gitu. Saya ajak saudara ketika Anda mengejar wajah Tuhan. Anda ngomong mau walk with Jesus. Doa saya bukan sekadar walk with Jesus. Ada bedanya jalan sama Yesus dengan jalan sama Yesus. Semua orang Kristen jalan sama Yesus. Tapi ada orang-orang tertentu yang jalan sama Yesus. Beda. Yang terakhir. Yang ketiga, Yesus suka sama orang yang berani mengasihi dia dengan radikal. Oke. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Mengurapi Yesus, mengharumkan Yesus. Saudaraku, Anda harus tahu ini bukan minyak biasa. Ini minyak narwastu, ini minyak mahal harganya. Untuk membeli minyak ini, perempuan ini harus mengumpulkan kerja 1 tahunnya untuk beli minyak itu. Dan demi mengharumkan Yesus, dia bawa minyak itu dan dia pecahkan buli-bulinya. Sehingga gak bisa ditutup lagi. Artinya semuanya dicurahkan untuk mengharumkan Yesus. Dia bukan bawa minyak itu terus kemudian dia ambil dikit, dicipratin dikit. Enggak. Enggak, yang penting syarat sudah. Enggak. Dia all out buat Yesus. Dan ketika dia ngelakuin itu, kalau Anda baca kisah lengkapnya di rumah, Anda akan menemukan ada orang-orang di sana termasuk murid-murid Yesus yang ngomong, buat apa pemborosan ini? Kan ini minyak mahal harganya. Kalau cuma mengharumkan Yesus sebentar setelah itu harumnya hilang, kan percuma. Ini dijual aja untuk memberi kepada orang miskin. Omongannya kayak rohani dan familiar banget enggak di zaman sekarang ini yang kayak gitu tuh. Itu bukan hanya di zaman sekarang, sejak zaman Yesus. Anda harus tahu gini, dengarkan baik-baik saudaraku. Buat orang-orang yang cinta Yesus biasa-biasa, tidak akan pernah bisa memahami orang-orang yang cinta Yesusnya luar biasa. Buat orang yang cinta Yesus biasa, yang ngomong pemborosan itu orang yang cinta Yesus loh. Mereka nganggap yang dilakukan wanita ini adalah pemborosan. Tapi buat Yesus yang dilakukan wanita ini adalah penyembahan. Dan ini gak pernah orang-orang yang cuma cinta Yesus gak pernah bisa dong ini. Mereka gak dong ini. Mereka selalu nganggapnya buat Yesus itu ya secukupnya.
Buat mereka yang dilakukan perempuan ini adalah tindakan bodoh. Tapi buat Yesus, ini adalah tindakan iman yang luar biasa. Dan Yesus ngomong apa? Karena Yesus terkesan. Ini kayak wow, ini sesuatu yang mengesankan hatinya Yesus. Yesus ngomong apa yang dilakukan perempuan ini tidak akan pernah dilupakan. Akan terus diingat dimanapun Injil diberitakan. Perempuan ini apa yang dia lakukan akan selalu diceritakan sampai sekarang. Cara Yesus memperlakukan perempuan ini gak biasa. Kenapa? Karena perempuan ini cintanya Yesus juga gak biasa-biasa. Saya berdoa Anda mengasihi Yesus dengan kasih yang radikal. Bukan secukupnya beribadah, bukan secukupnya korban buat Tuhan, bukan secukupnya melayani. Anda curahkan narwastu termahalmu, minyak terbaikmu untuk mengharumkan, memuliakan nama Yesus. Kenapa kok Yesus suka sama orang yang kayak gitu? Sederhana, karena caranya Yesus mengasihi kita bukan secukupnya. Dia give it all. Waktu dia mengasihi kita, dia bukan cuma sekedar ya sudah aku sudah perhatian sama kamu ya. Aku sudah meluangkan waktu buat kamu ya. No. Dia mengasihi kita dengan kasih yang radikal. Dia mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Dia mengasihi kita dengan memberikan tubuhnya dipecahkan. Dengan mencurahkan darahnya sampai tetes yang terakhir. Buat orang yang sekedar mengasihi Yesus. Kalau melihat orang yang sangat mengasihi Yesus. Kata-kata yang keluar kamu kok sefanatik itu sih. Gak usah sampai fanatik gimana. Buat Yesus ya buat Yesus. Tapi gak perlu sampai kayak gitu. Mereka gak akan pernah dong. Yesus ngomong apapun ini bukan pemborosan, ini penyembahan. Gak akan pernah dong sampai hari ini. Selalu akan ada orang yang ngomong itu pemborosan. Tapi hari ini saya berdoa buat orang-orang di tempat ini. Anda juga yang mengikuti secara online. Berhenti hanya mengasihi Yesus. Ayo mengasihi Yesus dengan kasih yang radikal, yang terbaik bagi Yesus.